Halo guys, ketemu lagi di episode tutorial Photoshop bersama iLinks Indonesia. Di episode kali ini gue akan coba memberikan sedikit trik membuat shadow. Cuman mungkin untuk khusus shadow akan ada dalam beberapa episode ya. Tapi kali ini shadow yang mau gue coba bagi triknya adalah membuat shadow versi standar, yaitu standar untuk studio foto aja. Jadi kesannya memang mobilnya ada di studio. Oke. Nanti di episode berikutnya ada versi matahari terik, versi matahari yang agak soft segala macam ya. Nah, sekedar kita tahu bahwa jenis bayangan itu macam-macam ya. Bayangan itu juga dipengaruhi oleh banyak unsur seperti sumber cahayanya yang pasti nomor satu. Di episode ini berarti kita mengandalkan lampu standar fotografi, di mana biasanya kalau motret mobil itu kalau standarnya, motret mobil kan prosesnya panjang ya. Biasanya untuk base-nya itu teknik yang kebetulan gue tahu, cuman tahu aja sih ya. Itu biasanya kalau misalnya ini ada sebuah mobil ya kan, ini taruh di studio, biasanya si fotografernya untuk base-nya dia akan nembak lampunya ke atas studionya dia, atau istilahnya dalam fotografi itu diboncing ya, ditembak ke langit-langit studio. Nah, pantulan itu yang diharapkan akan ngebentuk standarnya mobil. Itu biasanya fotografer yang mungkin unitnya nggak terlalu, alat kerjanya nggak terlalu berat. Tapi mungkin di luar negeri, gue juga sering perhatikan di tutorial fotografi, mereka pakai namanya butterfly. Butterfly itu kain putih yang cukup besar di atasnya, lalu ditembakkan lampu ya. Jadi itu alatnya memang cukup mahal. Tapi di Indonesia gue perhatikan agak jarang fotografer pakai itu. Bahkan mungkin gue belum pernah lihat ya fotografer pakai itu di Indonesia. Tapi mengakalinya dengan hasilnya juga sama. Mereka nembakin mungkin ada 1, 2, 3, 4 lampu itu dibonceng ke langit ya. Jadi pantulan lampunya itu yang nanti membentuk standar shape-nya si mobil. Baru setelah itu nanti fotografer akan pindah-pindah, fotografer akan memindahkan lampu-lampunya fokus di bodi tertentu, di ban, di grill segala macam. Jadi untuk base-nya kurang lebih seperti itu caranya. Nah, namun kendalanya mungkin pertanyaannya begini, kenapa nggak pakai bayangan asli aja untuk mobil? Kesulitannya ada gini, nggak semua studio itu punya lantai mulus. Dan kasusnya mungkin gini, lantai studio foto itu mungkin rata-rata putih ya. Tapi kasusnya gimana kalau mau diganti lantainya jadi biru? Nah, disitulah digital imaging berperan. Jadi mungkin agak kesulitan kalau dari lantainya, ya kalau lantainya putih bersih. Kalau lantainya putih pun ternyata ada gumpal-gumpalnya, ada retak-retak semennya segala macam. Nah, itu akan cukup makan waktu. Sedangkan rata-rata setelah digital imaging, setelah ada proses di fotografi, yang akan banyak menggunakan foto pasti si pabrikan mobilnya atau si agensinya untuk kepentingan iklan. Mereka pengennya tinggal templok-templok doang. Jadi jangan sampai kita juga bikin hal yang mempersulit mereka. Nah, bagaimana mobilnya fotonya? Di sini gue punya beberapa foto mobil kerjaan lama. Ya, nah ini ada Isuzu Panther, ini kerjaan lama banget ya. Panther sendiri kan sudah tidak diproduksi sejak kalau nggak salah setahun terakhir ini sudah stop produksi ya. Sebentar. Nah, ini ada foto Isuzu Panther tanpa bayangan. Tanpa bayangan ya, jurus ya tuh, tanpa bayangan ya. Jadi tak ada bayangannya. Nah, kalau foto mobil tanpa bayangan itu pasti kelihatan aneh dong, ya mobilnya lagi melayang, terbang segala macam. Nah, kita punya tugas akan bikin shadownya. Bagaimana cara bikin shadownya? Digambar gitu aja enggak. Kita mesti memperhatikan logika dasar bayangan di fotografi. Atau mungkin caranya adalah cari referensi di kehidupan nyata pasti dong bayangan. Kita bisa lihat bayangan kayak begini bentuknya. Nah, tips pertama adalah sekedar buat referensi saja. Bayangan itu semakin mendekati objeknya akan semakin tampak lebih pekat. Semakin menjauh dia akan makin agak tampak lebih menipis sedikit, walaupun tidak signifikan, tapi agak lebih menipis dan mungkin agak lebih blur, ya kan? Itu sama seperti kasusnya ketika bayangan yang terjadi di jam 12 siang ya,
sama bayangan yang terjadi di jam 4 sore. Ya, jam 4 sore kan langit udah mulai berawan. Nah, bayangan itu sifatnya lebih ngeblur. Tapi kalau jam 12 siang, bayangan itu keras. Ya, apapun bentuknya seperti itulah bentuk yang tercipta. Gitu. Nah, kita mulai aja. Bagaimana cara bikin bayangan? Yang pertama, teman-teman lihat kalau dari file Isuzu Painter ini adalah space bawahnya agak kurang lega. Untuk jaga-jaga supaya bayangannya nggak kepotong, space bawahnya teman-teman bisa tambahin ke bawah dikit dengan image canvas size. Oke, dengan canvas size ini teman-teman tambahin aja. Ini ke bawahnya 3400 pixel ya, cm. Ini kamera zaman mungkin 10 tahun yang lalu nih, masih 4000 pixel ya. Kalau sekarang rata-rata fotografer sudah pakai 8000 pixel ke atas, makanya tuntutan gadget kerjanya juga masih update ya, baik itu Photoshop-nya segala macam. Oke, ini lebar sebelah kiri ini ada 28,99 cm atau 29 cm. Ini lebar sebelah kirinya ada 28,99. Di sebelah kiri ada 28,99 cm. Kita akan tambahin lebarnya, yaitu sekitar taruh aja 35 cm. Nah, ini apa? Ini panduannya untuk teman-teman. Teman-teman mau nambahin di mana? Ke bawah aja atau ke atas aja? Kalau mau ke bawah aja, pastikan panahnya cuma ke bawah semua. Ya, jadi klik di titik bagian atasnya. Ya, kalau teman-teman mau nambah ke atas, ya klik di bagian ini biar nambahnya cuma ke atas. Kalau mau ke kiri begini, mau ke kiri ini, atau mau melebar ya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi karena kita mau nambah ke bawah aja, gua klik bagian atasnya. Gimana? Oke, deng tuh. Dia akan nambah ke bagian bawahnya saja. Oke, tapi karena backgroundnya pas-pasan, kita lebarin. Nah, sudah cukup lebar? Oke, kita masuk ke trik berikutnya. Pertama yang teman-teman masih lakukan adalah membuat membuat objek berbentuk oval. Ya. Untuk apa oval? Kita perhatikan, kan gue contohin. Ya. Oval yang pertama ini akan dipakai untuk membentuk ban. Tapi, nah ini kan masih kotak ini, udah oval, gepeng, masih kotak. Perspektifnya disamakan dengan perspektif mobil. Kurang lebih seperti ini, ya perspektifnya. Kemudian taruh bagian bayangan ini persis di bawah ban. Taruh bagian bayangan ini persis di bawah ban. Oke, kurang lebih seperti ini. Persis di bawah ban, ya. Perspektifnya perhatikan kurang lebih harus sama dengan angle mobil. Walaupun agak miring dikit tidak apa-apa, tapi kemiringannya kurang lebih seperti ini kan. Ya, ini tarik dikit ke atas, ini keluar dikit. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian depan. Kemudian kita bisa duplikat, taruh di bagian belakang. Tidak selebar ini bisa kita atur lagi, kita gepengin. Nah, kenapa digepengin? Karena kalau perspektif itu kan makin lama kelihatannya kayak kelihatan berkesan karena makin gepeng. Nah, kita gepengin, kemudian kita pendekin karena kurang lebih bannya ada di sini nih. Ini kan ada bannya. Kurang lebih aja karena nggak kelihatan. Oke. Ya. Untuk apa ini? Kita lihat. Jadi, bayangan pertama yang harus kita bentuk adalah sebelum kita membentuk saya lupa. Ini kita blur sedikit. Kita kasih namanya Gaussian blur, ya, jangan terlalu banyak, sedikit aja supaya dia nggak kelihatan pecah, mungkin 3 pikselnya cukup. Ingat, di efek apapun di Photoshop, radius dan dalam bentuk visual itu bergantung sama resolusi fotonya, ya. 3 pixel di resolusi foto 3000 sama 3 pixel di resolusi foto 9000 itu beda efeknya, ya. Jadi mesti diperhatikan, semakin besar resolusi fotonya, mungkin pixel radiusnya masih agak lebih besar lagi sedikit. Tapi karena foto kita cuma tadi 3000 kali 4000 sekian, di 3 pixel aja udah cukup. Oke, kita kasih 3 pixel. Yang belakang juga sama, ya, filter, Gaussian blur. Nah, objek oval ini akan membentuk bagian ban. Kita gambar dulu, ya, kita menggunakan brush. Tipis-tipis aja, 50 atau sekitar segini cukup, 50-an, 50%. Oke.
kita besarin sedikit, sorry. Oke. Sorry, kita pakai 100%. Oke, 100%. Nah, lalu dengan beras 100% juga dengan ukuran kecil, kita agak buang bagian yang kita nggak butuh pakai. Ya. Kenapa seperti ini? Sebentar, saya akan contohkan lagi. Oke, seperti ini cukup. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian untuk yang belakang juga kurang lebih sama. Nanti tetap disetting lagi ya. Ini baru bagian bayangan yang pertama. Pasti nanti digosok-gosok lagi. Ini paling nggak buat panduan kita dulu aja. Bikin kayak begini. Oke. Nah, kita bikin bagian kayak gini dulu. Oke. Nah, ini baru hanya bagian untuk kepekatan di bagian ban. Jadi objek itu tadi seperti gue bilang tadi, makin dekat ke objeknya dia makin pekat. Nah, makin dekat ke objek ban ini dia makin pekat, makin jauh dia akan makin gradasi. Tapi ini kok gradasinya jauh banget. Tenang, ini belum selesai. Ini baru tahap pertama. Tahap kedua, kita pakai brush 100% di lapisan ketiga nih, ada layer shadow 1 ya. Ini shadow 1, di rename aja shadow 1, shadow 2. Nah, yang layer 3 ini kita sebut aja namanya shadow master. Ini shadow yang bagian paling besar ya. Teman-teman bisa gosok aja ngasal kayak begini. Tuh, gosok aja dulu ngasal. Gosok ngasal dulu kayak begini. Oke. Kemudian menggunakan masking ya. Kemarin kita udah belajar dikit tentang masking. Tapi nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang masking, seperti biasa DM aja, email atau tulis di komen, silakan. Mungkin kalau butuh tutorial lainnya akan gue bikinin tentang masking. Oke, udah bikin asal gini, ya kan? Baru kita bentuk sesuai bentuk dasarnya mobil dulu. Bentuk dasarnya mobil dulu ya. Artinya mobil tuh kalau dari atas kelihatannya kayak kotak, ya. Jadi kita bentuk kotak dulu aja. Oke, kotak dulu aja. Nih, gini dulu aja. Kemudian kotak dulu. Ya, ini masih base dulu ya, paling buat panduan kita. Oke, udah jadi. Oke, baru setelah itu, setelah jadi kotak, baru kita akan bentuk memainkan intensitas si shadownya ya. Kita akan memainkan intensitas shadownya. Tapi untuk jaga-jaga, ini kan kebentuk ini juga lumayan makan waktu. Ini tipsnya, mendingan ini diduplikat dulu. Ya, ini simpan aja. Jadi kalau salah bisa balik ke sini lagi. Karena jujur aja, bikin shadow itu nggak bisa sekali dua kali langsung jadi. Kadang-kadang butuh dilihat berulang-ulang. Ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru belajar saatnya bikin shadow, ini butuh latihan ekstra ya. Latihan ekstra bukan karena ini sulit, tapi shadow itu lebih membutuhkan feel saat latihan. Dari kalau teman-teman baru punya mouse ya, belum punya graphic tablet, Wacom atau apapun itu mereknya, nah itu bagaimana cara memolesnya ya supaya gradasinya halus. Atau kalau sudah punya Wacom, bagaimana pressure-nya, tekanannya ke Wacom itu juga penting banget ya shadow. Jadi benar-benar feel banget latihannya. Oke. Setelah jadi kayak gini, baru kita mainkan. Ini kita buang di bagian ini, karena bayangannya nggak sampai ke sini. Ini juga kita buang, bayangannya nggak sampai ke sini. Kemudian ini kita buang. Nah, bagian sini kita bisa hajar. Oke, ini kita buang. Ini kan lebar nih. Oke, kita buang nih bagian sini nih. Oke, ambil yang kecil. Oke. Ini kita buang. Ya, kita buang, ya kan?
karena shadownya juga nggak sebesar itu juga. Ya kan, ini nggak sebesar itu, ini gosok. Kita buang, ini juga kurang lebih kita buang juga nih segini, baru kita kosongin, karena makin tinggi objeknya biasanya bayangannya akan agak terlihat lebih tipis. Ini kita buang, tipiskan. Oke. Nah, ya kan, sampai di sini. Baru kita mainkan lagi bagian ininya. Bagian di tapak ban ini paling tidak harus menggradasi. Jadi dari kalau ini ban, kalau ini tapak, jadi di sininya tebel, makin sini harus menggradasi supaya kelihatannya real. Ya, kita balik lagi ke shadow 1. Ya, ini kita tipisin. Oke. Ini juga kita tipisin karena terlalu pekat nih. Tipis-tipis aja ya, jangan langsung tebel-tebel berasnya. Tebel itu hanya untuk bagian-bagian pinggirannya aja kalau kita mau ngebuang-buangin. Ya, ini saya geser atas dikit karena agak kelihatan ini. Oke, ya tipis-tipis aja. Kemudian berasa saya gedein. Nah, tips pakai brush juga jangan dihajar di tengahnya brush tuh, langsung hilang semua. Ya. Kalau teman-teman udah cukup sering latihan, mungkin pakai 100% juga nggak masalah. Tapi gunakanlah sisi pinggiran brush. Jadi kalau brush itu, kalau buletannya segini, sebenarnya pada dasarnya efek ini bisa melebihi buletannya sendiri. Ya, nggak cuma plak di sini. Apalagi yang sifatnya smooth. Mungkin kalau yang rounded keras, bulat ya segitu aja bulatnya. Tapi yang sifatnya blur dia agak melebar sedikit. Nah, teman-teman bisa gosok pakai pinggiran brush, tuh, ya kan? Karena ngefek juga pakai pinggiran brush. Nah, begitu juga dengan bagian belakang, pakai pinggiran brushnya, kecilin sedikit brushnya. Oke, ya, pas. Ya kan, ini juga bisa kita tipisin lagi, kita balik lagi ke shadow master ya, kita masih bisa tipisin lagi sedikit. Oke ya, ini cukup agak makan waktu ya karena butuh kesabaran. Jadi kenapa harus sedikit-sedikit? Emang nggak ada cara lebih cepat ya buat brush, buat shadow? Bukan, nggak ada cara cepat, karena yang kita kejar adalah kita berusaha menampilkan gambar real mungkin ya. Jadi cara kerja menggunakan masking brush itu sama, ibaratnya identik dengan mungkin cara kalau teman-teman mahat ya, kerja pemahat batu itu yang buat bikin patung, dia yang mahat itu pasti dengan cara diketrik pelan-pelan, trik, nggak mungkin main getok aja, getok hancur pasti batunya. Sama dengan Photoshop ya, sama dengan main masking atau brush, dikit-dikit aja sampai dapat yang kita mau. Kalau terlalu banyak juga malah kita ngulangi 2 kali kerja, ya kan, kita masih perbaiki lagi. Oke, ini kita buang sedikit ya. Jadi mesti dilihat berkali-kali. Kita kecilin, kita besarin. Oke, ini masih bisa kita buang dikit nih, agak ketebelan. Ini juga bisa kita rapiin lagi dikit. Oh, ini ada bocor dikit ya, ini bisa dirapikan dikit nih di masking 1, di shadow 1 kita bisa rapikan. Oke. Kurang lebih begini teman-teman ya, kurang lebih begini. Ini memang butuh latihan ekstra ya, bagaimana menggunakan tool kalian, baik itu mouse atau graphic tablet. Memang kebanyakan profesional pasti menyarankan menggunakan graphic tablet ya, karena apa, graphic tablet itu bisa bekerja dengan pressure, itu yang dibutuhkan digital imaging soalnya.
Jadi benar-benar seperti menggambar di atas kertas, makin kita tekan makin tebal, kita jauhin dia akan tipis. Kalau masalah graphic table, banyak lah sekarang yang murah-murah, teman-teman bisa beli. Ada yang mulai 600.000 ya, jadi nggak usah terlalu ini juga. Ada yang 4 juta juga ada, tergantung kemampuan teman-teman. Tapi kalau baru mampunya pakai mouse juga bisa. Tapi dengan trik tadi, gunakanlah efek pinggiran beras seperti ini ya. Jadi kalau kita menggosok bagian ini, berarti pakai pinggirannya aja. Cuman memang pergerakan tangan kalau pakai mouse itu agak lebih kaku. Kalau ini kan seperti nulis di atas kertas saja. Kalau mouse itu gampangnya gini lah. Pakai graphic tablet teman-teman bisa tanda tangan. Tanda tangan orang kan macam-macam tuh, ya kan? Makin rumit tipikal pribadinya, makin rumit juga tanda tangannya. Ya, kayak kameramennya ini pribadinya rumit, tanda tangannya juga rumit nih. Tapi kalau misalnya pakai mouse kan nggak mungkin tanda tangan bisa serapi itu kan. Ya itu dia, itulah kelebihan graphic tablet. Nanti next episode coba kita akan bandingkan ya. Kita akan coba bandingkan menggunakan mouse dengan graphic tablet supaya teman-teman tahu apa sih bedanya, ya kan? Kebetulan di sini juga ada beberapa graphic tablet. Gue juga akan share juga graphic tablet mana yang paling enak atau cocok untuk pemula, cocok untuk profesional. Oke, ini shadownya udah jadi ya. Oke teman-teman ya, jadi sebenarnya simple cara bikin shadow ya, sangat simple sekali, hanya butuh 3 layer ya. Seperti tadi bilang, layer ini pertama yang menggradasi, layer kedua juga di bagian tapak bannya, dan layer masternya untuk bagian keseluruhannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara bikin shadownya ya. Memang kalau mungkin agak sedikit ada yang tidak rapi, harap maklum, karena memang membuat shadow itu butuh pengamatan berkali-kali ya, butuh pengamatan berkali-kali. Karena nggak cukup satu kali pengamatan mata langsung wah udah oke nih. Kadang-kadang butuh relax sebentar, karena biasanya shadow itu dibuat paling belakangan ketika mungkin mata udah lelah. Ini berdasarkan pengalaman aja ya gitu. Kemudian cara molesnya juga berkali-kali, nggak bisa serut langsung jadi, nggak serut kecil-kecil. Nah misalnya ini juga masih agak kelihatan ketebalan ya kan, masih agak ditipisin sedikit segala macam. Jadi kurang gitu. Jadi butuh pengamatan berkali-kali. Dengan apa caranya membiasakan diri adalah pasti dengan latihan. Oke, jangan lupa latihan aja. Sering-sering latihan menggosok ya. Nanti next kita akan coba dengan lighting atau dengan kasus-kasus lain shadownya. Jadi ini hanya untuk tampilan biasanya tampilan iklan mobil dengan lighting standar ya. Kalau kasus lain nanti triknya juga lain, ada treatmentnya juga beda. Nah ini hanya untuk pure, kalau teman-teman lihat di brosur-brosur mobil kayak gini lah kurang lebih shadownya ya. Paling tidak kelihatan masih real dan mobilnya juga nggak kelihatan melayang. Kalau nanti teman-teman membutuhkan pelatihan, next kalau memang banyak yang mau, kita bisa bikin pelatihan online ya, lewat Zoom atau lewat apapun kita bisa latihan sama-sama. Intinya kurang lebih sesimpel ini caranya. Jadi hanya perlu latihan ya. Tanpa latihan teman-teman nggak mungkin bisa langsung bikin rapi. Gua pun butuh waktu sekian bulan, sekian tahun untuk terbiasa dengan teknik-teknik seperti ini. Oke, sampai di sini dulu tutorial membuat bayangan standar studio untuk mobil. Nanti next akan banyak lagi tutorial-tutorial berikutnya dengan kasus-kasus berbeda yang saya coba bikin sesimpel mungkin ya, supaya teman-teman bisa latihan di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di iLinks Indonesia. Follow juga Instagram kami di @ilinks. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Oke? Bye.